Kemarin kejadian di salah satu wilayah Surabaya juga seperti itu. Dia sudah diberitahu oleh petugas kalau di sini ada proses pemadaman, dia tetap nekat melintas, diarahkan ke jalur lain tidak mau. Akhirnya dia terpleset di antara selang kita. Dia marah, kembali ke rumah, membawa belati, ingin melukai petugas. Pasti yang kendala kita temui adalah di lalu lintas, mungkin kurang responnya masyarakat ketika mendengar sirine pemadam kebakaran. Kemudian masyarakat yang berkerumun di tempat kejadian kebakaran itu sangat menyulitkan. Juga menambah ancaman bahaya bagi warga sekitar ketika mereka mendekat di lokasi kejadian kebakaran. Saya Muhammad Didi Arisantoso, saya masuk di Damkar 1998, jadi masa kerja saya di sini kurang lebih 22 tahun. Jadi saat ini saya sebagai komandan tim rescue pemadam Kota Surabaya. Tadi pagi kita dapat berita dari Command Center bahwasanya ada kebakaran di Jalan Kentintang Madya nomor 81, tepatnya di SMA Al-Falah. Rekan yang terdekat yaitu dari pos Jambangan sudah nyampe terlebih dahulu sebelum tim rescue sampai di TKK. Di situ menginfokan bahwasanya yang terbakar adalah panel listrik, bukan sekolahannya yang terbakar. Kondisi langsung bisa dinyatakan aman, terkendali, tidak ada rambatan atau api besar yang tidak terkendali. Itu bukan salah informasi, memang betul di situ ada kebakaran, tapi yang terbakar hanya panel listrik. Dan itu info dari Satpam atau UB setempat bahwasanya kemarin sudah ada tanda-tanda yang mencurigakan seperti bau menyengat, bau-bau kabel terbakar, namun tidak ada api. Rekan Jambangan yang sudah sampai di situ sudah padam. Kemungkinan dari pihak Satpam setempat, dia pemadaman menggunakan alat pemadam api ringan. Selamat pagi, Posko Command Center melaporkan. Rayon 1, 15 personil lengkap. Nama saya Misbahul Munir, jabatan saya sebagai Komandan Regu 1 di Peleton 4, Rayon 1, Surabaya Pusat. Itu istilah yang kita pakai untuk menamai kalau ada laporan palsu. Kita sudah sampai lokasi, ternyata nihil, tidak ada kebakaran, tidak ada apa-apa. Jadi kita sebut Ayu Ting Ting atau lagunya itu kan alamat palsu, untuk menghibur diri saja petugas yang di lapangan. Kondisi katanya besar, Dan. Cuman dari cara ngomongnya santai, Dan. Jadi masih kami cek dulu, Dan. Cukup sering, tapi teman-teman sudah bisa membaca sih. Walaupun laporan palsu, perintah tetap harus meluncur. Jadi kita istilahnya lebih baik kecelik daripada kecolongan. Nomor kawinan 1 nomor 19 ini ternyata tidak terjadi apa-apa, Mas. Ayu Ting Ting, Dan. Terima kasih, Dan. Artinya kita lebih baik tertipu ya daripada kecolongan.
Jadi kejadian Ayu Ting Ting ini beberapa waktu yang lalu cukup mengganggu memang. Jadi bahkan satu hari itu sampai 3 kali lokasi itu di tempat yang sama, di WTC itu. Pagi ada laporan, ternyata kita datang tidak ada. Kemudian siangnya lagi dan teman-teman nyampaikan, Pak ini teleponnya sama seperti yang tadi. Tetap saya perintahkan berangkat. Jadi kita lebih baik kecilik daripada kecolongan. Nanti kita nggak berangkat, kita anggap Ayu Ting Ting ternyata kebakaran bener. Ini lebih berbahaya. Yang melakukan laporan palsu beberapa waktu yang lalu sudah kita laporkan ke kepolisian. Nomor itu sudah terlacak, kemudian dan sudah ditangkap pelakunya dan kita beritakan di media massa bahwa kejadian-kejadian seperti itu membahayakan sebetulnya bagi masyarakat. Karena pada saat petugas menuju lokasi yang dia sampaikan, ini dengan resiko yang cukup tinggi. Karena petugas harus membawa unit dengan kecepatan yang tinggi di jalan raya dan sebagainya yang penuh resiko. Oleh karena itu, tolong Comment Center 112 ini betul-betul dimanfaatkan secara positif. Jangan dijadikan main-main dan sebagainya. Jadi pada waktu kita menerima berita sampai kita melakukan pemadaman atau penanganan itu standar nasional kita adalah 15 menit. Namun untuk pemerintah Kota Surabaya menginginkan standar harus dipercepat. Jadi untuk Pemkot Surabaya standar respon time kita adalah 7 menit. Untuk tingkat stres memang saya akui itu cukup tinggi. Pada waktu kita menerima berita kebakaran, itu adrenalin kita secara otomatis akan terpacu. Apalagi di situ ada berita kalau ada korban yang terjebak. Di situ semakin akan memacu adrenalin kita. Bagaimana cara kita untuk segera sampai ke lokasi, bagaimana kita harus segera dapat mengevakuasi korban itu dengan selamat. Untuk resiko kami yang jelas paling ringan mungkin terluka dan yang paling berat mungkin bisa kehilangan nyawa. Tentu sejak kita berangkat, kita harus awali dengan doa, persiapkan diri, safety, jangan dilupakan, selalu ikuti SOP, dan berserah diri pada Tuhan. Pernah terjadi pada saya dari jatuh dari atap, dari tangga, pernah juga terjebak di dalam asap, yang memang tidak terlihat apa-apa, jadi kita keluar harus pakai panduan pemilik gedung. Sampai kalau kena api kecil-kecil itu sudah biasa sih menurut saya. Itu pernah saya alami pada waktu saya kerobohan tembok. Saya hanya pakai helm, untung itu pasti pakai helm. Akhirnya mengenai pundak saya. Helm aman, pundak saya yang terluka. Seandainya saya tidak pakai helm, mungkin kepala saya juga bisa hancur, bisa pecah. Pengalaman yang terbaru kemarin, salah satu anggota saya juga pada waktu pemadaman di Ngagel itu, dia ya alhamdulillah dia sudah melaksanakan sesuai SOP. Dia pakai APD lengkap. Dia akhirnya pada waktu pemadaman, bangunan yang di atas itu roboh menimpa dia. Dia sampai terjepit di antara tembok dengan bangunan itu. Dan pada waktu itu alhamdulillah dia selamat, meskipun setelah dia bisa dikeluarkan dalam kondisi tidak sadar dan dibawa ke rumah sakit, tapi dia masih terselamatkan, sehat walafiat sampai sekarang. Tentu yang paling awal adalah lalu lintas, karena kita berangkat menuju TKP, pasti yang kendala kita temui adalah di lalu lintas. Mungkin kurang responnya masyarakat ketika mendengar sirine pemadam kebakaran, kemudian masyarakat yang berkerumun di tempat kejadian kebakaran itu sangat menyulitkan, juga menambah ancaman bahaya bagi warga sekitar ketika mereka mendekat di lokasi kejadian kebakaran. Ya, kejadian kebakaran bengkel di Wonocolo, ketika kita mau masuk ke TKK atau lokasi kejadian,
banyak mobil parkir di sebelah jalan JX. Saat itu mungkin juru parkir yang menghalangi agar kita mundur atau mencari jalan lain. Namun tidak mungkin Mas, karena yang terdekat adalah jalan tersebut dan kita sudah ditunggu. Jadi dengan resiko ada 3 mobil yang terserempet. Tentunya kami juga mohon maaf ke masyarakat kalau memang merugikan, tapi memang itulah aturannya. Jadi kami mendapat prioritas untuk mencapai lokasi kebakaran dengan cepat. Iya, memang kesadaran warga itu sangat-sangat dibutuhkan oleh tim pemadam. Tanpa adanya bantuan dari warga, kita tidak akan bisa bekerja secara maksimal. Kalau kita selalu dihalang-halangi tanpa kesadaran warga untuk memberikan jalan pada unit-unit yang meluncur ke lokasi kebakaran, saya yakin respon tem tidak akan tercapai dan kerugian juga akan semakin besar, apalagi di situ berita ada korban yang harus segera kita selamatkan, yang sebetulnya bisa kita selamatkan dengan selamat, hanya sampai terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Hal-hal itulah saya harapkan untuk warga-warga pengguna jalan itu harus tahulah aturan lalu lintas, bahwasanya nomor 1 pengguna jalan yang harus diprioritaskan yaitu adalah mobil pemadam kebakaran. Bahkan ambulan pun itu masih kalah prioritas dengan unit pemadam kebakaran. Betul, jadi kalau di perkampungan yang kita tahu mungkin mereka panik sehingga bisa saja merebut peralatan kita, selang kita, namun tanpa didasari dengan pengetahuan itu justru akan merepotkan. Jadi yang harusnya kita cepat malah harus 2 kali kerja, 3 kali kerja karena harus membetulkan selang yang direbut masyarakat tadi. Mungkin di sekitar Surabaya Utara, Jatipurwo yang saya alami, dari selang yang belum terkonek sudah ditarik ke depan sehingga harus kita ambil lagi ke depan untuk dikonekkan ke unit pemadamnya. Kepanikan masyarakat, jadi mereka mungkin niatnya baik, ingin membantu, peralatan kita dibawa ke depan, tapi nyatanya salah, jadi belum sesuai dengan yang kita ajarkan. Niatnya ingin bantu, tapi malah mengganggu. Salah satu contoh, apabila kita sudah melakukan pemadaman, kan kita sudah dibekali oleh teknik cara pemadaman, mana saja yang perlu dilokalisir, mana yang perlu diberikan perhatian khusus. Tapi kadang warga tidak sadar, mereka merebut selang kita, berusaha untuk memadamkan rumahnya sendiri-sendiri, dan akhirnya malah kacau, malah kewalahan. Kita saling berebut, akhirnya pekerjaan kita juga akan terbengkalai. Dan saya yakin apabila hal tersebut terjadi seperti yang dulu pernah saya alami, akhirnya kerugian semakin besar. Sebetulnya hanya 1 rumah yang terbakar karena saling berebut, antar warga pun saling berebut, akhirnya terjadi lebih dari 1 rumah yang terbakar. Kemarin kejadian di salah satu wilayah Surabaya juga seperti itu. Dia sudah diberitahu oleh petugas kalau di sini ada proses pemadaman, dia tetap nekat melintas, diarahkan ke jalur lain tidak mau, akhirnya dia terpleset di antara selang kita. Dia marah, kembali ke rumah, membawa belati, ingin melukai petugas. Itulah hal-hal yang kadang membuat resah kita. Alhamdulillah sampai saat ini respon time 7 menit ini kita capai 100%. Jadi tidak ada laporan kebakaran, kemudian unit kita meluncur dari laporan itu lebih dari 7 menit, tidak ada. Dalam perjalanan memang kami akui masih kami temukan beberapa kendala ya, halangan-halangan, baik kadang-kadang ada kemacetan, ada palang pintu kereta, tapi bisa kita antisipasi dengan pos-pos yang lain. Karena di Surabaya ini ada 21 pos pemadam kebakaran yang siap melayani masyarakat selama 24 jam. Kendala-kendala yang lain, ini waktu di jalan pada saat menuju lokasi, kadang-kadang kita temui gang yang sempit, kemudian di gang itu ada gapura,
yang tingginya di bawah dari tinggi unit kami, sehingga unit kami tidak bisa masuk dan kami harus terpaksa menggelar selang yang cukup jauh gitu ya. Maka harapan kami sebetulnya di sini adalah peran warga yang maksimal dalam pemadaman awal. Fase pertumbuhan api ini adalah di 3 menit pertama ini yang sangat krusial. Sedangkan respon time kami 7 menit. Siapa di 3 menit awal di tempat kejadian kebakaran? Ini adalah tentunya warga. Oleh karena itu kami berharap sekali warga ini tanggap dan tangguh ya terhadap kejadian kebakaran. Sehingga apabila terjadi kebakaran di 3 menit awal, api masih kecil, itu mereka bisa memadamkan secara mandiri gitu ya, sehingga tidak sampai terjadi kebakaran yang besar harus membutuhkan unit yang lebih banyak. Semboyan kami sebetulnya juru padam yang sebenarnya itu adalah warga. Jadi kalau seluruh warga ini tanggap tangguh terhadap kebakaran, maka kebakaran yang besar tidak akan terjadi. Ke depan saat ini kami sedang menyusun konsep bersama tim penggerak PKK Kota Surabaya untuk membentuk kader Madagaskar, masyarakat dan keluarga siaga kebakaran. Ini merupakan tindak lanjut dari program tim penggerak PKK Pusat, Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana, di mana ada 9 item, salah satunya di item keempat itu adalah Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana Siaga Kebakaran Lingkungan.